Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan merakit PC lagi dan juga PC-nya sudah ada di sini, sudah jadilah yang dimana memakai full black dan juga ada RGB-nya di sini. Dari segi casing-nya lah. Dan juga semua part-partnya ada di sini, cuma beberapa aja sih, karena beberapa part dia itu ada yang second dan juga ada yang third, termasuk prosesornya. Di sini saya akan merakit PC dengan harga 7 jutaan, nggak sampai 8 juta sih. Bisa dibilang 7,5 ke atas dikit lah. Yang dimana saya menggunakan Core i5 10400F dan juga GTX 1050. Ini sangat rekomend dan juga sangat murah sih, di kalangan harga di bawah 8 juta lah. Ini yang seperti itu. Sebelum selanjutnya untuk apa part-partnya di sini, jangan lupa klik subscribe teman-teman pojok kanan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu dan kita lanjutkan saja yang pertama. Saya menggunakan Core i5 10400F yang sudah ada di dalam sini. Tidak ada boxnya, saya itu membelinya yang trade dengan harga 2 juta. Murah sih kalau yang saat ini dan juga harganya pada turun kalau yang ini. Kalau yang dulu sih ya sekitar 2,2 tapi sekarang turun 2 juta. Jadi Core i5 sangat rekomend sekali untuk live streaming maupun main game sih, yang dimana mempunyai 6 core 12 thread. Ya minimalnya itu sih supaya lebih lancar dan juga rekomend sih. Meskipun membeli yang trade tapi garansinya masih sama 3 tahun dari segi tokonya maupun resmi sih. Tapi ada yang bilang resmi sih. Selanjutnya saya menggunakan mobonya ini Gigabit B40M DS3H V2. Ini yang DS3H ya, bukan yang DS2H. Kalau yang DS2H dia tuh mempunyai 2 slot RAM aja di bagian sininya untuk slot RAM-nya lah. Kalau yang ini dia mempunyai 4 slot RAM dan juga ini lebih besar ke samping, tapi lebih rekomend yang ini sih. Dengan harga kurang lebih sama sih kalau yang DS2H ya. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM 2x4GB yang second yang ada di situ ya, Gale Evo 2x4GB 8GB dan sudah tertancap di situ, tidak ada boxnya lah. Harganya 500.000. Emang harga RAM sekarang pada turun sih, tinggal beli aja jika kalian berminat. Kalau RAM sih garansinya lifetime ya, jadinya aman. Yang penting barcode-nya tidak hilang atau tidak rusak lah. Ini ya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan GTX 1050 yang tertancap di sini, 2GB yang dimana mereknya Gigabit single fan, bukan yang dual fan ya. Dengan harga 2.200.000. Kalau VGA sih harganya pada naik semua ya. GTX 750 Ti aja 1750. Kalau GTX 1050 ada yang 2,1, 2,2 sih, tergantung mereknya sih. Biasanya seperti itu. Ada mereknya bagus lebih mahal. Seperti contoh Gigabit, Asus, MSI. Apalagi yang dual fan maupun single fan juga berbeda agak jauh sih dari segi harganya. Selanjutnya saya menggunakan CPU cooler ini, PC cooler GIX 4S. Sudah lama sekali aku tidak memakai ini karena beberapa waktu yang lalu ini tuh sangat sulit dicari atau jarang ada toko yang menjualnya lah, jadinya saya tuh mengganti ke Jonespool kalau yang dulu itu ya. Tapi sekarang saya memakai ini GIX 4S yang dimana dengan harga 220.000, 4 pipa dan juga 12 cm untuk fan-nya dan juga ini ada RGB-nya seperti contoh yang ada di sini ya, Anda bisa lihat sendiri. Sangat bagus sih kalau menurutku dengan harga murah. Selanjutnya saya menggunakan SSD ini Cyclops 240GB yang dimana dengan harga 360.000. Jadi dimana saya membeli ini untuk Windows dan juga ada beberapa aplikasi sih dari usernya seperti itu pengennya. 240GB sudah sangat cukup sih kalau menurutku. Kalau ingin lebih murah caranya yang 120GB. Tetapi kalau yang 120GB itu hanya bisa dikasih beberapa aplikasi aja sih. Kalau yang 240GB masih lumayan lah. Selanjutnya saya menggunakan harddisk 500GB mereknya WD Second yang sudah tertancap di bagian dalamnya sini. Tidak kelihatan sih karena memang di bagian atasnya tersebut itu tertutup dengan bracketnya, jadi tidak kelihatan. 500GB dengan harga 180.000 itu second. Kenapa tidak memilih yang baru? Kalau yang baru itu sekitar 300 ribuan lah, tapi kalau yang second itu 180.000. Dia tergantung usernya sih pengen yang baru atau yang second. Tapi sudah saya tes dia tuh masih aman di 1000 lebih lah untuk lifetime-nya. Selanjutnya saya menggunakan ini Power Supply United Power 500 watt Aero Cool dengan harga 440.000. 500 watt sudah sangat cukup sekali untuk GTX 1050. Apalagi GTX 1050 tersebut dia itu tidak memakai pin ya, pin tambahan 6 pin lah, tapi ini sudah sangat cukup sekali. Kita akan lihat aja nanti berapa watt maksimalnya di review di akhirnya. Selanjutnya saya menggunakan ini Cube Gaming Kaddish yang dimana dengan harga 440.000. Kalau yang ini ada dua tipe warna ya, hitam dan juga putih. Dan juga ini dia itu sudah free satu fan RGB di bagian belakang ini contohnya. Ini tuh fan-nya berbeda dengan yang fan RGB pada umumnya yang ada warna merah dan juga hijaunya. Tapi kalau yang ini dia tuh warna pink, orange dan juga biru. Ya berbeda lah dan juga unik sih, tidak terlalu cerah juga kalau yang ini. Selanjutnya yang terakhir saya memakai PC cooler ini ya, FX 120/3 yang dimana saya memakai 3. Harganya satunya sih 40.000 ya. Saya kasih 3 di bagian depan aja, 1, 2, 3 supaya full lah. Atau standarnya lah 3 di bagian depan, 1 di bagian belakang. Kalau ingin lebih full lagi dikasih atas 2 itu udah cukup sih. Apalagi dikasih bawah juga masih bisa untuk slotnya yang casingnya ini. Dan total dari semuanya ini tuh sekitar 7,6an lah. Yang harganya di sini ya, tinggal lihat sendiri harganya. Yang dimana bisa mendapatkan Core i5 12400F dan juga GTX 1050. Ya murah sih kalau menurutku kalau yang ini untuk saat ini ya, bukan saat dulu ya. Itu aja dan kita lanjutkan saja untuk mereviewnya. Yo.
Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya yang dimana menggunakan SSD RX 7 240GB dan kita tunggu aja seberapa cepat dianya. Dan dia mendapatkan 46 detik, terbilang sangat lama sih kalau yang ini ya, tidak standarnya SSD SATA 3 pada umumnya lah. Kalau yang pada umumnya tersebut di 25 detik lah untuk maksimalnya, tetapi kalau yang ini hampir 1 menit, 46 detik. Ya memang sih kadang tuh bisa cepat bisa lambat. Meskipun memakai merek yang sama seperti contoh yang ini ya salah satunya, tapi ini masih terbilang cepat sih daripada harddisk ya. Intinya seperti itu. Selanjutnya ke HD Sentinel, yang dimana untuk mengecek kesehatan dan juga performanya, yang pertama SSD-nya dulu RX 7, dia itu 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga notnya dia itu perfect. Dan juga suhunya 30 derajat, terbilang dingin kalau yang inilah. Selanjutnya dari segi harddisknya, dia itu 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga notnya dia itu perfect. Dan juga suhunya 39 derajat. Ini saya menggunakan second ya, bukan baru. 39 derajat terbilang dingin sih kalau yang ini, masih di bawah 40 lah. Selanjutnya di Crystal Disk Mark, yang dimana saya mengetes untuk kecepatan SSD-nya. Untuk membacanya mendapatkan 531 dan juga menulisnya 361. Jika kita bandingkan yang tertulis di dalam websitenya maupun dari segi boxnya, dia itu up-to-nya 550/470. Dari segi membacanya sih hampir ya, terpaut 19 aja. Tetapi dari segi penulisnya dia itu terpaut 100 lebih sedikit lah kalau yang ini. Juga jarang-jarang aja sih kalau yang ini ya, untuk SSD-nya RX 7 biasanya sih di atas 400-an, tetapi kalau yang ini masih di bawah 400, tapi ya nggak masalah kalau menurutku dengan harga yang murah. Selanjutnya di HP monitor untuk mengetes suhunya, yang dimana saya menggunakan PC Cooler GX 4S, apakah bisa menginginkan Core FX 10400F, dan untuk minimalnya dia itu mendapatkan 32 derajat, terbilang dingin kalau yang ini, dan juga maksimalnya 57 derajat. Untuk minimalnya saya tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diam aja. Dan juga maksimalnya ini saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut, masih di bawah 60 derajat kalau yang ini. Sangat rekomend sih ini PC Cooler GX 4S nya, dengan harga 200.000 dia tuh bisa mendinginkan Core FX 2400F di bawah 60 derajat. Selanjutnya di Geekbench R15, yang dimana untuk OpenGL mendapatkan 133 fps, yang dimana saya menggunakan GTX 1050, dan juga CPU nya 1328 GB. Lanjut untuk ke gamingnya, GTA 5 1080p dan juga settingan normal, dia itu rata-ratanya mendapatkan 132 fps. Kenapa ke settingan normal? Karena VRAM dari VGA nya dia itu cuma 2 GB, jadinya ke normal aja. Kalau lebih dari 2 GB ya bisa ke high maupun ke very high. Tetapi untuk bermain game ini itu masih sangat lancar, di atas 100 fps lah GTA 5. Selanjutnya di Genshin Impact 1080p dan juga settingan high, dia rata-ratanya mendapatkan 60 fps. Masih sangat nyaman juga kalau yang ini, karena memang mentok di 60 fps dari segi settingan gamenya untuk yang ini. Selanjutnya di Apex Legends 1080p dan juga settingan low, dia rata-ratanya mendapatkan 96 fps. Ini juga saya setting di low ya, karena kalau ingin disetting ke medium maupun ke high, dia tuh harus VRAM-nya lebih dari 2 GB. Meskipun kalian menggunakan prosesor yang tinggi lah, dan juga ini mendapatkan 96 fps, masih sangat lancar juga untuk bermain game Apex Legends, di atas 60 lah kalau yang ini. Selanjutnya di Dota 2 1080p dan juga settingan high, dia rata-ratanya mendapatkan 112 fps. Masih sangat lancar juga oleh yang ini untuk gamenya, masih di atas 100 fps untuk yang ini. Selanjutnya di PUBG Steam 1080p dan juga settingan medium, jadi rata-ratanya mendapatkan 90 fps. Masih sangat nyaman juga untuk bermain game ini PUBG Steam, yang dimana masih di atas 60 fps, tapi di settingan medium. Kalau di settingan high mungkin bisa ke 60 lah, 50-60an lah, rata-ratanya seperti itu. Yang terakhir di Resident Evil 6 1080p dan juga settingan high, dia tuh rata-ratanya mendapatkan 66 fps, masih di atas 60 fps kalau yang ini. Masih sangat nyaman juga untuk bermain game Resident Evil 6. Yang terakhir dari segi wattnya, yang dimana untuk minimalnya dia tuh mendapatkan 44 watt, yang dimana ini tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja ya. 44 watt masih terbilang cukup irit kalau yang ini, di bawah 50 watt lah. Dan lalu maksimalnya dia itu mendapatkan 137 watt, yang dimana ini saya tes di Resident Evil 6 1080p dan juga settingan high, tetapi rata-ratanya di 130-an lah, 120-130-an. Kalau 137 watt itu cuma menyentuh satu kali aja untuk yang ini, jadi masih terbilang irit sih kalau menurutku yang ini. Masih di bawah 150 watt lah.
Dan kesimpulannya, rekomend atau tidak dengan harga 7,6 juta, kalau menurutku sih rekomend sih. Yang dimana mendapatkan Core i5 10400F dan juga GTX 1050. Yang dimana untuk bermain game masih lancar semua lah kalau yang ini. Dari segi prosesornya juga tinggi, serinya i5 dan juga dari segi VGA-nya 1050. Daripada menggunakan Lord Cashplank GTX 750 Ti. Yang dimana dengan totalnya di bawah 8 juta lah, 7,6 jutaan kalau yang ini. Dan semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi, tinggal Anda beli aja jika kalian berminat untuk spek yang ada di listnya ini. Itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video yang rakit PC Intel maupun AMD Gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.